What's up semuanya, balik lagi sama gua Bang Leo di channel Bang Leo tentunya. Dan sekarang kita bakal seperti biasa, nggak harus kasih tahu ya guys ya. Lu tahu lah konten ini apa. Sama seperti konten gue yang sebelumnya, kita bakal ngebacot sambil kerja. Oh ya, ini gue juga syutingnya subuh, jadi sorry kalau audionya kecil lagi. Dan ya, gue baru baca berita tadi dari lihat-lihat YouTube, lihat-lihat nggak tahu yang lagi heboh apa sih sekarang tuh. Dan iya, cukup diakui sedang banyak tren sekarang, sedang banyak berita yang bisa dibahas ya, yang bisa dibuat bacot bahannya. Dan ini BTW kenapa nggak bisa ya ngebak ya? Oh ya, ini BTW gue lagi main di server New State Roleplay ya guys ya. Servernya mungkin server baru kali ya, soalnya kayaknya masih fresh banget. Dan ya, kita coba-coba sedikit di sini ya guys ya. Sekalian nge-review. Ini tempat kerja pengemas ya. Jadi ya sebelum kita ke topik, mungkin kita bakal singkat cerita dulu soal ini server ya sih. Singkat cerita, ini server kalau malam ya, ini subuh mungkin yang Onice lagi ini nol, mungkin gue sendiri ya, gue sendiri sih. Tapi dia tadi gue lihat sore yang Onice lumayan sih, 10 gitu ya. Dan ini server menurut gue mulai dari fiturnya bagus ya, mirip-mirip sama server gue lah, bagus. Cuma server ini juga fiturnya nggak kalah tanding, masih cukup bagus juga. Dan untuk review kerjaan pengemas barang ini, menurut gue gajinya udah cukup, karena lu juga udah dapet starter pack kan. Starter packnya 500.000, terus sama lu kerja sekali tarik tuh 20.000 total ya. Berapa kali tarik aja udah nyampe 100.000 ya, udah worth it man. Ini aja gue duit udah 1 juta lagi. Jadi ya tenang aja guys, untuk link bakal gue taruh di deskripsi ya guys ya, seperti biasa. Oke, kita lanjut ke topik ya guys ya. Ini gue mau bahas soal ya, tren gue telat banget. Jadi gue sekarang mau bahas soal BTS Meal. Anjing, itu udah berapa bulan yang ini ya. Cuman ya lu pada tau lah, gue telat banget sama yang namanya tren. iya gue telat banget sama yang namanya tren. Telatnya keterlaluan lagi, berapa bulan. Cuman sekarang gue baru bisa ngasih opini gue, dan gue mau ngasih opini gue dan sedikit review lah. Review lagi, evaluasi guys, maksud gue. Oke, pertama gue denger ada jadi singkat cerita, ini BTS Meal itu, jelasin jangan ya, kayaknya udah pernah tahu ya. Jadi pokoknya singkat cerita, BTS Meal itu hasil dari kolaborasi antara salah satu grup K-pop terbesar yang influence-nya sangat besar di Indonesia sama McDonald Indonesia. Mungkin gak Indonesia doang, mungkin banyak McDonaldnya. Cuman ya kita bahasnya di sini. Jadi karena kalian tahu influence budaya Korea itu sangat-sangat besar di Indonesia. Jadi hanya dengan lu memutuskan untuk kerjasama dengan salah satu grup terkenal di Korea pun, mungkin bisnis Anda akan menjadi sangat lancar ya guys ya. Cuman yang gue masalahin bukan itu, karena jujur aja itu kan emang marketingnya mereka, emang McDonald ini yang gue muter-muter nih. Iya, itu emang keputusan McDonald untuk kerjasama sama mereka, dan nggak salah tuh, siapa yang bilang salah tuh, nggak ada. Justru itu emang marketingnya mereka yang untuk memperluas ya, untuk menambah penghasilan, untuk menambah influence, untuk menambah ya pokoknya itulah. Gue juga ngerti soal bisnis. Dan nah ini yang gue masalahin. Sebenarnya ini gue netral ya, gue nggak dukung pihak sebelah, gue nggak dukung pihak mana. Cuman yang karena kalau lu perhatiin baik-baik juga, mereka beli ini juga emang sampai ojol-ojolnya juga sampai ngantri banget ya, kalau lu pada lihat.
Itu perjuangan bapak ojolnya sangat-sangat sangat-sangat diuji kesabarannya. Itu ngantri nggak kayak lu ngantri ini loh ya, nggak kayak lu ngantri tiket pesawat first class loh ya. First class kan ada lounge-nya gitu. Jadi lu bisa makan-makan sambil nunggu. Enggak men, ini McDonald, ini McD. Lounge-nya paling warung. Itu juga kalau lu mampir ke warung, antrian lu keserobot. Nah, jadi bener-bener kita menghargai banget, respect banget sama mas-mas ojol yang udah berjuang demi para fans-fans yang mau mendukung idolnya dengan cara ketik SMS, maksudnya dengan cara ketik SMS ya anjing, dengan cara membeli produk-produk yang berunsur atas namakan mereka. Itu nggak salah, emang trik marketing seperti itu. Dan sebenarnya fans-fansnya juga baik-baik juga. Kalau gue baca di Twitter juga mereka juga nggak sepenuhnya jahat kok. Itu justru mereka gue lihat mereka udah nyiapin bingkisan buat ojol. Terus ada yang ngebagiin juga tuh untuk ojol-ojol yang ngantri, pada dibagiin kayak semacam hadiah, semacam apresiasi lah dari para fans-fans yang menggunakan jasa mereka. Dan itu sangat-sangat baik sih, sangat-sangat. Dan gue juga beberapa kali lihat ojol bener-bener makasih banget sama mereka karena mereka merasa pekerjaan mereka dihargai. Mereka worth a wait lah, kayak penantian mereka untuk mengantarkan makanannya kepada kalian tuh worth it lah. Apalagi gue denger ada ojol yang sampai ngantri kalau nggak salah katanya sekitar 3 jaman ya. Dan itu 3 jam tuh bukan waktu yang sebentar men. 3 jam tuh nggak kayak lu ngebilling di warnet yang tahu-tahu kelar padahal baru berapa match doang. Nggak kayak gitu. Ini 3 jamnya lu berdiri, mungkin duduk di tempat yang kurang terlalu nyaman, dan mungkin pada desek-desek kalau lu lihat juga ya, desek-desekan selama 3 jam. Ya elah, nggak pegel bro. Maksud gue yakin itu bocil-bocil yang para nungguin kita dulu di warnet sampai berdiri berapa menit nyelesain kita match sampai billing kita habis juga mereka udah pegel-pegel kayaknya. Apalagi ini ojol yang udah ngantri 3 jam desek-desekan men. Nah itu yang gue masalahin ini sebenarnya manajemen dari McDonald's sih menurut gue. Karena akhirnya kalau kita baca beritanya, gerai-gerai McDonald udah mulai ditutup, udah mulai disisiri sama pihak-pihak berwajib untuk dihimbau lagi biar nggak ada kerumunan. Menurut gue ya bukan salah para fansnya, atau emang fansnya yang namanya fans ingin mendukung idolnya. Cuman ini mungkin kesalahan miskom dari pihak manajemen McDonald's-nya karena mengabaikan protokol kesehatan, mungkin sampai terjadi kerumunan seperti itu. Dan ya gue nggak salahin pihak fansnya, gue nggak salahin pihak manapun. Ya sebenarnya ini yang bisa kita salahin mungkin ya. Lagi pula juga McDonald, gue yakin mereka nggak expect bakal seramai itu, nggak. Itu jadi mungkin bakal seheboh itu, jadi mungkin si McDonaldnya nggak kayak misprediksi gitu loh, kayak prediksi mereka mungkin segini tapi ternyata angkanya melebihi. Nah jadi mereka nggak siap gitu loh. Jadi ya intinya sih cuma miskomunikasi kayaknya. Nah ini nih, sekarang gue beralih ke pembicaraan yang bikin masalah gue makin naik ya, bikin kuping saya hampir meledak mendengar dengan orang menjual bungkus BTS meal dengan harga yang hampir setara helm R10. Dan itu gue kaget banget, dan yang mereka jual hanya bungkusannya doang. Beda cerita kalau lu jual sama isi-isinya juga ya, itu mungkin ya bisa dipertimbangkan. Lagian juga emang isinya BTS meal apaan sih? Kalau saya nugget ya, nugget, kentang sama saus-saus gitu. Gue lihat sausnya beda, ya aneh aja gitu loh. Maksudnya jual bungkusnya doang. Itu juga ya gue yakin nugget, kentang sama
minuman plus saus juga nggak nyampe 500.000, Pak. Paling ya mahal-mahal 70.000 mungkin, namanya juga makanan cepat saji. Dan ini gue syok banget ngelihatnya. Mungkin kalau lu sekarang cari di Tokopedia mungkin masih ada jejak-jejaknya sedikit, Tokopedia, Shopee, atau toko-toko lainnya. Karena dulu bener-bener heboh men, sampai bener-bener kayak orang aja kalau nggak salah gue lihat ada yang rela mungut tempat sampah demi nyari bungkusan bekas BTS meal men. Maksud gue ya elah gitu loh. Kalau emang ada foto idolnya mungkin mereka ngoleksi semacam foto idolnya, ya udah gue nggak masalah ya, terserah dia. Cuman ini bungkusnya doang men, bungkus nggak ada. Bungkus lu jual emang didaur ulang aja menurut gue nggak bisa ya. Paling didaur ulang jadi mainan, mungkin itu juga mainannya mungkin nggak bertahan lama karena yang namanya kardus susah diuraikan kan. Dan sampai menjual beli sebuah kardus bekas bungkus makanan yang mungkin nggak sekali pakai, nggak layak cuci, ya aneh aja gitu loh, aneh aja sih. Dan harganya juga sangat-sangat amazing ya, sangat-sangat bikin saya tercengang, sangat-sangat bikin saya kena mental. Saya pun kaget karena saya beli helm saya aja 450.000 dan ini harganya melebihi ya harga helm saya ya guys ya. Waduh. Dan ini cukup bikin shock. Cuman ya udah, namanya tren sudah berlalu dan pihak berwajib juga. Dan kalau nggak salah katanya BTS meal juga cuma sebentar ya, karena ini pihak McDonald katanya memutuskan buat narik BTS meal gitu kalau nggak salah, atau emang stoknya habis, gue nggak tahu. Pokoknya sekarang udah nggak dijual lagi kalau nggak salah. Ya kayaknya udah nggak jual lagi, soalnya gue nggak pernah lihat kalau nggak salah di gerai McD dekat gue juga emang dari dulu nggak ini ya, soalnya udah keburu di ini sama polisi kan, dijagain ya, paling sedikit nyetoknya sedikit ya. Jadi pesan moral lagi, jadi intinya ya jangan inilah sesuka-sukanya lu sama tren tersebut. Tolong jangan manfaatkan tren tersebut untuk meraup keuntungan yang menurut gue keuntungannya juga sangat-sangat melebihi ekspektasi gue untuk meraup keuntungan. Oke, keuntungannya kalau emang keuntungannya lo mau raup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya harga asli 75 terus lo jual 500.000, kalau emang barangnya mungkin masih layak pakai dan sangat-sangat berkualitas, itu menurut gue masih beda cerita lah ya, masih bisa dirundingkan. Ini hanya sebatas kardus aja dijual lagi, dapat helm gue satu tuh kardus doang, nggak bisa lo makan. Jadi ya aneh banget sih menurut gue. Dan ya kayaknya udah kelamaan recordnya. Sorry lagi kalau misalnya audio gue agak kecil karena ini gue record subuh. Dan thanks for watching guys. Oh iya, jangan lupa join server Newsted ya guys ya. Menurut gue ini juga servernya lumayan asik. Ini pakai sistem rupiah kalau nggak salah ya. Dan ya seperti biasa link ada di bawah. Salam stay safe riding, Bang Leo, peace out guys.